Bismillahirrahmanirrahim. Overall udah oke, Bu. Paling beberapa masukan ya, mau diterima boleh, enggak apa-apa. Pertama dari sisi judul, Bu ya. Dari sisi judul diperbaiki. Saya coba ganti dengan pandemi tekan NTP perkebunan rakyat di Jawa Barat. Jadi saya hilangkan COVID-19-nya karena ketika menggunakan diksi pandemi, orang pasti sudah memahami bahwa pandemi yang dimaksud adalah COVID-19. Nah, jadi akan lebih sederhana ketika kita mengucapkan pandemi tekan NTP perkebunan rakyat di Jawa Barat. Tapi boleh nanti diambil, boleh tidak. Bisa jadi mungkin judul pertama bisa digunakan kembali. Kemudian beberapa ada yang paragrafnya saya blokir ke depan. Kalau tidak salah di paragraf 9 dari 10 paragraf. Kita ambil paragraf 9 di awal tulisan. Karena kalau tidak, ini rasanya bagi pembaca umum itu akan terasa berat karena di alinea pertama kita sudah dihadapkan dengan angka-angka yang cukup lumayan untuk memahaminya gitu ya. Dan paragraf pertama ini sangat penting untuk menghubungkan dengan judul yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Makanya paragraf yang ke-9 saya simpan di paling atas untuk dijadikan sebagai pengantar bahwa pandemi ini menekan permintaan komoditas tanaman perkebunan rakyat. Bla 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 ya. Nanti ada beberapa kata-kata yang saya buang tetapi tidak akan mengurangi makna atau esensi dari apa yang disampaikan. Nah, itu nanti yang warna-warna kuning itu beberapa yang kita edit gitu ya. Juga ada beberapa kata yang diganti dengan kalimat yang lebih sederhana supaya tidak terlalu boros gitu ya. Kalaupun itu dibuang tidak merubah arti, tidak merubah makna. Kemudian di paragraf ketiga itu ada beberapa baris yang saya berikan warna hijau ya. Menurut saya lebih baik dibuang gitu ya, karena terlalu teknis gitu ya. Karena pembaca yang umumnya adalah orang awam gitu ya, itu tidak terlalu dipusingkan dengan konsep NTP, kemudian bagaimana menghitungnya, dia menggunakan diagram apa gitu ya, supaya lebih mudah dipahami oleh pembaca awam. Nanti tahun dasar ditempelkan di kalimat paling ujung di paragraf ketiga. Angka ini juga menggambarkan daya beli atau daya tukar petani di tahun 2020 lebih kecil dibandingkan tahun dasar 2018. Idealnya angka NTP di tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Nah, ya tetap pesan bahwa tahun dasar itu adalah 2018 tetap tersampaikan, tapi dengan kalimat yang sederhana, jadi tidak terlalu rumit ya, karena yang akan baca ini pasti orang-orang awam yang cuma pingin mengetahui NTP itu maknanya apa, kemudian digunakan untuk apa gitu. Kadang tidak terlalu pingin dihitungnya seperti apa, menggunakan rumus apa gitu. Ini mungkin saran saya, Bu. Yang lain mungkin hanya beberapa
penyederhanaan kalimat. Jadi yang panjang saya buat pendek, yang bisa di split saya buat split menjadi beberapa kalimat pendek supaya nyaman ketika dibaca. Kemudian di paragraf sebelum terakhir ya, mungkin di paragraf ke-9 kayaknya. Mungkin ini perlu dikonfirmasi dulu. Data ekspor impor tahun 2009 menunjukkan total impor cengkeh sebesar 21 ton meningkat menjadi 103 ton. Nah, ini total impor apa total ekspor ya? Karena yang lainnya membahas ekspor kopi, ekspor teh, ekspor kelapa, sementara untuk cengkeh dia impor gitu ya. Nah, mungkin benar apa tidak, apakah ekspor atau memang benar impor gitu ya. Kemudian supaya tidak banyak pengulangan kalimat, karena ini adalah perbandingan data antara 2019 dan 2020, mungkin cukup di awal saja disampaikan dibandingkan tahun 2019, ekspor komoditas perkebunan rakyat di tahun 2020 mengalami kenaikan. Baru nanti disampaikan ekspor cengkeh meningkat menjadi, ekspor kopi meningkat menjadi, ekspor kelapa meningkat menjadi, dan seterusnya. Itu kayaknya Bu, kayaknya sudah siap rilis. Mudah-mudahan sukses. Kayaknya kalau dikirim ke IO Bandung ini langsung dimuat kayaknya ya, dan udah rapih juga tulisannya. Paling itu aja beberapa catatan. Kemudian sebelum dirilis dibaca kembali, dibaca ulang. Kalau misalnya ada hal yang mengganjal, perbaiki lagi tulisannya, jangan sampai ada yang salah ketik. Kalau sudah oke, baru dikirim ya. Oke, terima kasih, tetap semangat, tetap berkarya, tetap menulis lagi. Terima kasih.